Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Syahidi, ya Rasulullah, saya minta izin. Saat ini saya bertemu dengan para mualaf-mualafah koordinator wilayah yang ada di Sanur, yaitu di Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa, pencinta YouTube-nya YBMD. We coming back again. Hari ini kebetulan saya ada di Denpasar, yang dimana dari rumah Oma nih, dari sekretariat ini sangat jauh, lumayan we take hours, around 3 hours. Jadi 3 jam lah sampai sini. Subhanallah, hari ini Kopdar kembali bertayang, mengudara. Baiklah, jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Memang saat ini Oma selalu punya tugas yang siap siaga meraih surga. Saya bilang, Pak Haji Rahman, lusa saya mau ke sana, tolong siapkan mualaf. Dan saya memang lakukan itu. Kadang-kadang sama kori lain siapkan, Oma mau ke sana. Tidak ada, ya Oma kenapa nggak bilang dari dulu? Jangan dulu dah, tinggal aja kalau nggak mau. Disinilah YBMD itu selalu siap siaga. Dalam artian kita harus siap siaga kapan kita membuat konten, kapan kita harus bersodako, kapan kita harus menolong orang, memberikan motivasi dan sebagainya. Tidak ada istilah nggak begini, nggak begitu ya. Jadi Pak Gede santai aja. Belum ada persiapan, katanya persiapan apa? Kirain kesini katanya cuma mau makan-makan aja. Nah, ini boleh ini ditulis ya. Tapi nggak apa-apa, memang kesini Oma ajak kan Kopdar, kopi darat, yang istilahnya ngopi-ngopi, tapi ada bermakna. Hari ini nih kita punya tamu spesial sebetulnya. Dari sekian konten banyak emak-emak banyak ibu-ibu, benar Pak pemirsa. Tapi saat ini kita punya seorang Pak Gede. Tapi Pak Gede nggak gede banget, lebih gede suami saya. Mohon maaf, inilah Pak Gede adalah salah satu mualaf koordinator wilayah Al-Ihsan Sanur, di mana kita akan mendengar ceritanya. Semoga apa yang beliau punya kehidupan yang nyata, bagaimana hijrahnya beliau, itu menjadikan kita sebagai satu, supaya memotivasi semua mualaf-mualafah yang lain, ya, sebagai inspirasi mualaf-mualafah yang lain, bahkan menjadi tauladan. Ini paling penting sekali. Jangan hanya terinspirasi, hanya termotivasi, tapi tauladan. Kalau tauladan itu pasti kita akan mengikutinya. Semoga kisah-kisah beliau akan menjadi inspirasi yang seperti kita inginkan ya, seperti konten ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Namun mohon maaf para pemirsa, memang kami hanya cuplikannya saja, yang seru-serunya aja. Kita akan lanjutkan di The Real Story of Mualaf nantinya. Oleh karena itu, The Real Story of Mualaf kami akan hadir ke rumah beliau, dimanapun beliau, yang mau di ujung gunung kek, mau di mana kita akan datangin. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Sekarang kita akan cuplikan, kita berkenalan dengan seorang disebut dengan Bapak Pak Gede Sukerinda. Baiklah Pak Gede, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gede Sugerindra. Sebenarnya saya mengenal Islam itu sebenarnya dari kecil, Bu. Oh begitu. Kecil saya baca komik itu menceritakan tentang kisah Nabi Ismail yang dipotong, yang mau dipotong ya, yang menjadi kurban oleh Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi waktu itu berpikir-pikir saya, kok anak mau dipotong ya? Ternyata itu memang kehendak Allah. Gitu. Cuma sampai sekian lama kelamaan SMA saya justru takut sama Islam, takut dan benci. Ya benci karena kok yang terlihat itu kegarangannya, radikalis, terus sama aturan-aturan yang ketat. Sedangkan kita masih remaja waktu itu kan suka yang bebas gitu, suka yang bebas. Akhirnya saya kuliah di Jawa, di Brawijaya, juga Malang. Saya amati kehidupan Islam, saya amati terus saya pikir begini, apanya yang menarik ya di Islam ya, gitu. Begitu susah mereka hidupnya sepertinya gitu. Teman-teman saya banyak yang mengajak, ayo gini belajar agama Islam, enak loh, nikmat. Saya pikir apanya yang nikmat gitu. Sudah bangun pagi, subuh-subuh pas enak-enak tidur gitu. Sudah enak-enak tidur. Pokoknya saya ada pengajian pun diundang mahasiswa waktu itu ya, tetangga. Saya hadir, saya dengarkan aja, tapi tetap masih gini Bu, masih tidak tertarik. Hanya saja beberapa cuplikan-cuplikan ayat-ayat itu kok masuk ke ini, jadi berbekas. Ya, berbekas. Jadi sering saya itu kalau sendiri itu berpikir tentang ayat-ayat itu. Sudah itu cuma saja masih takut saya. Takut jangan sampai saya jadi orang Muslim gitu. Apalagi ada pesan dari keluarga. Asalnya dari
Ubud, ya Hindu. Saya dari Hindu. Asal saya dari daerah Ubud, Gianyar. Saya ditinggal bapak masih SMP, sudah ditinggal meninggal. Sehingga ibu saya dengan susah payah membiayai saya. Kebetulan ada peninggalan ibu saya yang dulu waktu baru kawin bisa beli tanah. Akhirnya menjual tanah supaya bisa menyekolahkan saya. Jadi kakak-kakak saya berpesan, nih enek atau ibu berpesan jangan sampai kecantol sama orang Jawa kalau kuliah di Malang, gitu. Jangan kecantol sama orang Jawa. Saya ingat betul dan saya hormati, gitu. Karena beliau sudah susah payah menyekolahkan saya sampai menjual tanahnya, gitu. Hanya untuk membiayai saya. Gitu. Saking takutnya saya sama Islam dan bertekad jangan sampai saya jadi orang Islam, gitu. Sampai mimpi saya, Bu, mimpi sholat subuh. Subhanallah. Ya, mimpi sholat subuh sampai saya bangun berkeringat saya. Berkeringat di tempat kos itu. Saya berdoa mudah-mudahan saya tidak jadi orang Islam gitu. Saya tempat kos di sebelah sudah ada musola. Jadi setiap pagi jam 4 dengar azan. Aduh, saya bingung saya. Ya, pokoknya bingung saya. Tapi saya betah tinggal di sana gitu. Nggak tahu saya, ya sudah itu cari pacar pun saya tidak. Akhirnya pulang setelah lulus pulang ke Bali, bekerja di Bali, ketemu orang kecantol sama orang Jawa. Tapi di Bali. Nah itulah, kembali lagi para pemirsa, yang namanya jodoh. Ya, yang namanya jodoh itu salah satu takdir Allah yang tidak mutlak, sebetulnya tidak selalu selamanya. Kalau kita sampai wafat dijodohkan, itu jodoh. Kadang-kadang cerai dapat jodoh, itu jodoh. Jodoh itu salah satu takdir. Dan inilah makanya dalam kehidupan jangan banyak atau jangan memikirkan atau tidak menginginkan sesuatu yang kita benci. Apa yang kita benci akan kita sukai. Itu hati-hati membenci seseorang, membenci sesuatu bahkan akan kita cintai. Makanya setiap manusia itu dibolak-balikan hatinya oleh Allah. Jadi begitulah, ini suatu contoh. Oma selalu bilang, jangan selalu membenci sesuatu, jangan selalu mencintai sesuatu. Jadi akan memberi bumerang kepada diri kita sendiri. Bagus. Ngomong-ngomong, Pak Gede dulu ngambil apa kuliah? Saya administrasi negara. Oh, negara, bagus dong. Tapi finance apa? Administrasi negara, pemerintahan umum. Setelah sampai di Bali, malah saya tidak cari. Dan malah saya tidak melamar ke pemerintahan pada waktu itu kita tinggal nyerahkan ijazahnya diterima. Tahun berapa itu? 89 lulus ya. 89. Nah, saya kembali lagi ke kehidupan di Jawa. Pada saat itu tetangga kamar saya ada seorang Nasrani. Dan seorang saya kan ini Pak Gede kan sudah kuliah nih, sudah lulus toh? Ya. Jadi balik lagi ke Bali pulang, ya? Ya. Nah, tapi saya kembali lagi bercerita tentang karena ada perempuan Jawa di sini. Menghindari perempuan Jawa di Bali, balik ke Jawa. Bukan. Maksud saya cerita saya kembali lagi waktu masih kuliah di Jawa. Oh, gitu. Begitu saya selesai teori, saya menyusun skripsi. Nah, ada tetangga Nasrani, tetangga kamar saya masuk terus ada Injil. Saya tertarik. Baik. Ya, saya ingin sekali saya belajar Injil. Karena apa? Keluarga saya banyak yang Nasrani, Bu. Ipar Nasrani, terus keluarga sepupu juga yang pindah ke Jakarta juga Nasrani. Bahkan saya pernah diajak ke gereja juga oleh ipar gitu. Saya tertarik sama Nasrani waktu itu karena entah apa. Sedangkan sama Muslim saya nggak suka karena terlalu ketat gitu, Bu. Saya suka yang bebas-bebas gitu. Akhirnya saya belajar Injil. Saya betul-betul menikmati sekali belajar Injil itu, terutama di Perjanjian Lama. Ternyata di Perjanjian Lama setelah saya belajar Al-Quran, di Perjanjian Lama ada di Al-Quran. Bagaimana Muhammad Rasulullah itu tertera bahwa akan turun Nabi yang terakhir. Ada, anak itu di Perjanjian Barunya ada gitu. Terus sudah itu saya belajar sampai 1 tahun saya belajar itu sampai saya tidak mengerjakan skripsi. Hanya belajar Injil tapi itu. Pergi ke gereja atau ada gurunya, ada pastor atau pendeta? Tidak. Saya belajar sendiri. Ya, dan saya menikmati. Okay. Saya di situ sadar bahwa ternyata kehidupan kami selama ini di Bali, saya bilang kami bukan saya, gitu. Agak jauh melenceng.
Untungnya saya syukurnya waktu dari kecil itu setiap saya pergi ke tempat ibadah kami itu tidak pernah ada getaran apapun gitu Bu. Tidak pernah ada getaran apa. Dari situ saya ingin sebenarnya saya mau jadi orang Kristen aja gitu. Jadi Nasrani. Pulang ke Bali dan tidak cari pacar di sana. Pulang ke Bali, sampai di Bali bekerja ketemu istri saya sekarang ini orang Jawa ternyata. Jodohnya orang Jawa. Orang Jawa. Nggak senang orang Jawa, dapat orang Jawa, emang enak. Terus saya sampai ke pernikahan karena saya keluarga juga tidak membolehkan untuk jadi orang Muslim. Saya diminta untuk kawin secara Islam. Saya menolak. Jangan sampai saya jadi orang Muslim ya. Itu pada waktu itu. Udah baca Injil juga. Ya, saya malah dalam hati itu ingin jadi Nasrani gitu. Dan kalaupun waktu itu saya mau umpamanya kawin secara Islam, mungkin dosa saya besar sekali. Setelah kawin kan tinggalnya bareng sama keluarga juga di rumah, pasti saya kembali lagi ke kehidupan Hindu gitu. Pasti saya kembali dan mungkin sudah diatur oleh Allah kan. Nah, dalam perjalanan hidup entah kenapa Bu dipenuhi dengan kegagalan terus. Mungkin karena saya benci sama Islam dulu gitu. Tapi waktu itu, mohon maaf ya, kan sudah nikah nih sama Sudah nikah. Berarti masuk Islam dong? Nah, Tidak, karena saya tidak mau. Tidak. Jadi, Istri masuk Hindu. oh murtad jadinya. Ya, istri masuk Hindu gitu. Setelah itu bekerja dan di tempat saya bekerja sebenarnya itu sangat menjanjikan. Itu proyek besar sekali Bu. Mulai dari pembebasan tanahnya itu di daerah Bubuk di pantai Virgin Beach sekarang itu. Ya, itu saya membebaskan sama investor Itali, Inggris sama Jakarta gitu. Sampai 124 hektar. Mulai pacaran juga di situ. Mulai pacaran terus entah kenapa proyek tertunda gitu. Proyek tertunda, mulai stres saya gitu. Mulai stres, uang artinya pemasukan tidak ada. Tapi syukurnya pemilik terakhir dari lahan itu menggaji saya, walaupun tidak bekerja gitu. Tetap saya diberikan intensif ya? Ya, tetap setiap bulan saya dikirimkan. Jadi hidup saya enak sebenarnya. Tidak kerja tapi punya uang gitu. Tidak kerja tapi punya uang. Nah, uang-uang yang saya punya itu karena saya tidak belum mempelajari Islam, jadi hidup saya penuh dengan dosa gitu. Uang itu saya jadikan modal untuk ini Bu, jadi rentenir saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan saya yang jadi rentenir, sebenarnya bibi saya terus punya modal tak jalani nih. Kamu nih borohnya jaminannya mobil pegang. Jadi saya yang saya perlukan itu mobil aja untuk dipakai. Ya. Terus modalnya saya kasih, dapatnya paling ya 2-3 kali, lumayan besar. Kok enak sekali ya saya pikir. Kok enak sekali mobil dapat, ini dapat ya. Setelah itu sudah nggak datang lagi gini ya. Bunga tidak datang. Ininya juga modalnya juga tidak kembali gitu. Jadi setelah menjadi rentenir, kategorinya lah bareng-bareng lama bibinya. Ya. Makanya Allah memberikan mengasihi Bapak kehidupan yang mewah, nikmat, yang layak, yang nikmat. Padahal itu haram. Ya. Pemirsa, para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat di seluruh Indonesia, satu hal yang nikmat yang paling diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kita seorang muslim. At least mungkin kita belum Islam, tetapi paling tidak kita sudah menjadi orang muslim, di mana orang muslim itu kan orang Islam, tetapi belum Islam. Kadang-kadang muslim juga nggak Islam, itu benar. Namun yang paling penting kita tahu bahwa rentenir riba itu Masya Allah, itu dosa yang terbesar. Salah satu dosa yang terbesar. Jadi mohon maaf lahir batin, ahli-ahli riba itu sebetulnya kita sampai sekarang pun masih terkait dengan ini, cuma riba ada tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dengan riba bank ya. Itu paling enggak sebetulnya kita masih salah satu membuat dosa, termasuk kita semua yang ada di sini. Tapi tidak seperti rentenir yang sadis seperti beliau ya. Oleh karena itu Pak Gede mohon maaf lahir batin, konten ini kita akan cut
Jadi pemirsa, kita akan teruskan nanti, gimana penasarannya, nanti bisa lihat selanjutnya ya, bagaimana saya ingin lebih dalam, belum ketemu istrinya, karena istrinya akhirnya kan jadi nolak kan. Sampai sekarang belum mau. Sekarang masih Hindu? Ya, saya ajak waktu saya 1,5 tahun yang lalu saya bersahadat, saya ajak, katanya belum siap katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang ada di semua itu hak manusia. Hak kita memilih itu adalah hak diri kita. Namun hidayah mutlak milik Allah. Ya, betul. Ya begitulah beliau yang akan diberikan Allah memberikan hidayah, nanti kebalikan lagi. Namun jangan pernah putus asa, karena hidayah adalah milik Allah dan Allah sangat pengasih dan penyayang. Mana tahu, doakan ibu-ibu semua ya. Kita berikan supaya Pak Gede ini kehidupannya pun tidak berzina ya. Saat ini Pak Gede itu masih membuat dosa. Karena Pak Gede berhubungan itu berzina Pak. Tetap hukumnya zina karena tidak dalam satu naungan. Apapun yang Bapak baca Quran, apapun Bapak akan tetap mempunyai dosa yang besar. Meskipun berzina dengan istri sendiri. Nauzubillah min. Ya. Bahkan Bapak harus kuat di sini. Seperti Bu Ellen. Bu Ellen masuk Islam, suaminya nggak mau, ya. Kemudian dia bercerai. Karena bukan nyaranin itu. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Tolong jangan salah kaprah. Tetapi di dalam Islam itu mutlak. Sama kayak saya mau upah. Saya kalau mau upah mau masing-masing berarti saya zina. Masa saya zina sama suami sendiri? Ya, jadi saya tidak mau ya kamu masuk Islam. Kalau nggak kita nggak usah nikah. Begitu ketegasan dalam agama Allah itu penting. Karena ini bukan urusan dunia. Ini urusan akhirat. Apapun yang Bapak bikin itu tetap dosanya. Jadi kita sama kayak ibu, bapak ini air nih Pak. Nuang Coca-Cola, tapi ini bolong. Itu yang Bapak lakukan. Ya, betul. Saya percaya itu. Tuang. Buat apa hidup kita seperti itu? Tolong ini diimani dan tolong ini dijadikan pemicu kita yang masih seperti ada pasangan hidup seperti ini. Mohon maaf lahir batin. Ajak istri untuk ke akhirat Bapak. Ya, jadi jangan sampai kita punya gelas yang bawahnya apapun baik kita kebaikan, amal ibadah itu keluar. Jadi Bapak itu sama sekali tidak punya apa. Ya, ini yang paling penting. Ini yang menarik bagi saya. Karena Allah dalam hal ini tegas. Di dalam agama Allah tidak main-main. Tidak main-main. Dan Bapak punya tanggung jawab untuk itu. Karena Bapak yang ngajak agama ini. Ya kan? Ya. Itu penting. Tapi suatu saat mana tahu kembali lagi kepada Allah ya, kita ketemu istrinya dan sebagainya. Kita minta sama Allah saja karena Allah yang maha memberikan hidayah. Baiklah para pemirsa, inilah Pak Gede. Tadi Gede apa Gerindra apa? Juga lupa ya. Apalagi Oma lupaan. Tapi kita akan, saya sangat menarik ini konten beliau sangat menarik. Nanti insya Allah deh kita akan sambung lagi di kesempatan yang ada karena kita memang agak sedikit hektik ya saat ini karena memang kesibukan. Tapi ini sangat menarik. Ya karena ada sisi-sisi lain yang harus kita benahi dalam kehidupan Pak Gede itu sendiri ya. Oleh karena itu terima kasih banyak Pak Gede. Ya, ada pesan-pesan untuk Yayasan Bali Maulad Development, udah gabung sama Bali Maulad Development, apa yang dirasakan? Saya bergabung bulan Desember Pak ya. Baru bergabung baru seminggu ini sudah kena sakit saya Bu. Jadi sakit-sakit saya berusaha datang karena merasa senang sekali, wah inilah rumah saya gitu. Karena selama ini saya lebih banyak belajar sendiri. Setelah ketahuan saya itu belum bersahadat tahun 2021 yang lalu bulan Oktober, mulai 2021 Oktober itulah saya belajar mulai Iqra gitu sama Ustadz kami di Ar-Rahman. Nah karena beliaunya sibuk kan jadi Ustadz dan jadi marbot juga. Saya belajar sendiri. Jadi saya belajar dari awal memang saya belajar sendiri gitu. Tapi dalam Islam tidak bisa. Iya. Di dalam Islam itu dulu Bapak jangan pernah belajar Al-Quran dan belajar agama itu sendiri, karena Anda belajar dengan iblis, belajar dengan setan. Jangan sampai kita belajar dengan setan. Jadi di dalam Islam tuh kita wajib membaca kitab suci kita Al-Quran, tetapi harus ada gurunya yang benar-benar expert di dalamnya, mengerti banget. Ya Pak Haji Rahman begitu kan. Jadi kita tidak boleh jangan sok-sok pinter. Kalau googling boleh, tapi kalau kira-kira tidak sesuai dengan ini tanyakan kepada Haji Rahman, tanyakan kepada ustaz-ustaz kita, nggih. Jangan sok-sok kembali lagi. Baiklah Pak, ayo pesannya gimana? Jadi memang pada senang ya. Senang itu dah begitu saya ditawarkan oleh suaminya Ibu Dayu. Saya ya ini kesempatan saya untuk belajar. Amin. Untuk belajar.
Setelah ketemu Pak Rahman, begitu lembutnya beliau, saya merasa pas sekali. Baiklah kalau gitu, terima kasih pemirsa. Kita akan melanjutkan ke salah seorang lagi mualaf kita yang ada di sana. Baiklah, para pemirsa kita akan lanjut. Nah, kami mempunyai seorang mualafah yang juga cantik. Masya Allah. Saya pertama melihat beliau, meskipun tidak tahu siapa beliau, tapi ada satu sisi di mana anak ini manis sekali. Jadi kayaknya dia udah ngambil hati Oma ceritanya seperti itu. Biasa Oma kalau puji-puji ada maunya. Ya Allah, amin. Nggak apa-apa, jujur kali. Baiklah, kita akan berkenalan dengan Ibu Komang yang udah saya kenal, tapi sama Oma kan hanya kenal di dalam organisasi saja, di dalam yayasan saja. Tapi apa beliau, bagaimana beliau, Oma ini dong tanya-tanya sedikit dan ingin tahu juga dong ya bagaimana sih hijrahnya, kemudian bagaimana sih kehidupan yang dialami sebelum sekarang ya, insya Allah bisa menjadi inspirasi juga. Baiklah, tolong memperkenalkan diri My dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nangis juga. Gak apa-apa, tisu siapa itu? Sudah. Gimana ya? Nama saya Komang Suartini. Nama Islam Sarah Abdurrahman. Sarah Abdurrahman. Oh, bukan anak Pak Rahman tapi ya. Awalnya mengenal Islam Para pemirsa, di dalam hidup kita memang Oma orang tegas dalam, tetapi kalbu Oma juga akan lembut seperti ini. Kalau hati sudah berbicara, hati kalbu yang berbicara, maka air mata itu dengan sendirinya akan keluar. Itulah bahasa kalbu yang disebut dengan bahasa Allah. Karena ada Allah di dalam kalbu kita, maka kita akan merasakan apa yang rasa merinding betul dulu, rasa terharu, rasa nangis, dan itu karena ada Allah di dalam hati kita. Dan ini harus kita tetapkan di diri kita, Allah selalu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, ini suatu hal yang luar biasa. Oma juga terharu dan terima kasih sayang sudah jadi bagian dari Yayasan Bali. Oke, nah sekarang ngomong-ngomong waktu itu kerja di mana? Saya sempat kerja di Malaysia, di Kuala Lumpur. Berapa lama di sana? 2 tahun. 2 tahun, oke. Itu kerja di sana kenapa? Karena waktu itu memang kerja dari gadis apa memang udah anak gede-gede. Oh, udah gede-gede. Janda ya? Belum. Belum janda. Masih keluarga, masih suami istri, sama kerja? bapaknya anak-anak. Bangunan. Kerja bangunan. Waktu itu ya kerja ke sana karena ekonomi kita kurang gitu kan. Jadi dua-duanya kerja ke Malaysia? Enggak, saya sendiri. Oh, oke, baik. Saya sendiri kerja di sana 2 tahun. Ya alhamdulillah mungkin Takdirullah. Saya kenal sama suami yang sekarang memang di sana kan. Tapi saya berpikir. Siapa namanya? Abdul Rahman. Suami Adel Ruzi. Apa? Adel Ruzi. Adel Ruzi. Itu orang Saudi ya? Asli Saudi apa orang mana? Iya, asli Saudi, Jeddah. Saya kenal suami memang di sana. Habis itu saya sama suami di sini memang ada problem gitu kan. Alhamdulillah udah pulang balik sini. Saya kisah memang udah nggak ada kecocokan lagi. Alhamdulillah nyambung sama ini mengenal Islam. Waktu itu, Adel itu sedang kerja apa gimana sih? Oh, berbisnis di Singapura. Beliau ada bisnis. Ada bisnis. Beliau ada bisnis di sana. Itu saya juga mengenal Islam dari beliau kan. Dia bilang coba belajar gitu. Tapi saya waktu itu nggak mau. Waktu di Malaysia juga gini, ada waktu saya kerja sopir taksinya orang Muslim ya. Tapi dia bilang kok Hindu itu begini gitu kan. Tapi saya benci waktu itu. Kok dia bilang gitu kan. Saya nggak mau Hindu itu dicaci kayak gitu. Habis itu setelah kenal sama suami ini, saya belajar. Habis itu ya udah pisah ya, udah pisah. Dia suruh belajar. Waktu itu saya juga belum begitu mau belajar Islam gitu.
Pertama kali saya belajar puasa, habis itu waktu itu Idul Fitri kan saya ke masjid, tapi belum Islam waktu itu. Hanya ikut-ikutan saja. Tapi puasa udah, puasa ikut. Waktu ini waktu subuh dia nelpon apa SMS? Teman akrab nih ya. Mungkin saya gini klik waktu itu, mungkin dia tahu saya mau buka puasa, emang apa namanya, mau sahur. Saya Tapi belum Islam. belum waktu itu belum. Oke. belum Praktek dulu ya. Tapi saya Iya. Udah puasa. itu dah kok dia kayak klik gitu ya, saya mau puasa gitu. Dia kayak, saya pikir dia mau ngingetin gitu, tapi saya diam, nggak bilang saya mau puasa gitu, diam. Habis itu suami juga waktu itu ngomong langsung ke saudara, mau nikah sama saya gitu, langsung ngomong sama saudara. Saudaranya Hindu ya? Semua Hindu. Alhamdulillah saudara semua setuju. Oh baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kepada keluarganya Ibu Kumang. Saya sebagai pembina Yayasan Bali Mualaf dan sebagai ibunya beliau, karena kan kalau dia sudah dalam Islam dia harus punya ibu juga yang satu akidah, itu saya adalah ibunya beliau juga. Terima kasih keluarganya, terima kasih. Masih ada ayah, masih bapak ada? Bapak baru meninggal. Tapi waktu itu lagi menikah bapak ada? Bapak ada, ibu ya, udah meninggal. Jadi kakak-kakak juga setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Terima kasih banyak, karena memang semoga apapun yang dilakukan keluarganya Komang, kakak-kakaknya ya, menjadi ridho Allah nantinya ya, segala kebaikan karma yang baik begitu. Insya Allah akan mendapat karma juga yang baik untuk keluarganya Komang, mengizinkan Komang menjadi muslim dan nikah, tentu nikah harus secara muslim dengan seorang Pak Adel tersebut. Terima kasih banyak ya Oma, sangat terima kasih karena kita tahu semuanya hak asasi manusia itu seperti tadi Pak Gede, kita juga tidak bisa memaksakan kalau dia masih di dalam agama Hindu, namun tugas kita hanya mendoakan saja, tetapi paling tidak itu nanti akan Allah yang turunkan hidayah dengan sendirinya ya. Tapi terima kasih banyak karena Oma sangat bersyukur kalau misalkan ada orang yang saling pengertian satu sama lain dari kami. Terima kasih sama keluarga, bilang terima kasih sama kakak-kakak itu ke sana. Sini bilang harus ini kan didengar nanti. Terima kasih kakak, abang, siapa? Om Swastiastu yang punya di grup family. Om Swastiastu sama Tante Tiang sareng sami di grup family. Terima kasih atas semuanya, atas pengertiannya. Nggak bisa lagi. Iya, terima kasih. Jadi rasa terima kasih adalah rasa ucapan yang terbaik. Apapun yang karma yang dilakukan karma baik akan kembali kepada orang yang memberikan karma baik. Kalau menurut pengertian Hindu kan begitu. Kalau kita kan apapun yang kita berikan sesuatu, sebiji jaro pun akan diganjar kebaikan oleh Allah. Kalau kita berbuat buruk pun kita akan diganjar, dikembalikan lagi kepada kita. Ya, oleh karena itu paling penting adalah saling berbuat baiklah, saling menyayangi sesama makhluk, itu yang terpenting. Ya, dia minta sama saudara semuanya, biarpun kita beda akidah, kita tetap saudara. Kita tetap tidak bisa saudara bekas tidak ada ya Bu ya. Tidak ada suami bekas, suami bekas ada, tidak ada yang namanya ibu bekas, bapak bekas ya. Jadi memang terima kasih banyak ini sudah membuat kemudahan pilihannya Komangnya ke agama Islam. Terima kasih banyak. Itu aja yang kita bisa ucapkan. Semoga Tuhan apapun yang dimani Tuhan yang memberikan keberkahan apa yang didoakan oleh keluarganya Komangnya. Salam dari Oma ya, Om Swastiastu. Baik Pak saya. Jadi senang hari ini sekarang. Alhamdulillah. Terus sekarang ini kita putus sampai sini karena kita akan lanjut nanti untuk kita akan visit rumahnya Ibu Komang dan sebagainya. Sekarang apa nih yang dirasakan? Komang sudah ada Yayasan Bali Mualaf Development, kemudian ada Pak Haji Rahman yang begitu penyayang, dibilang lembut, kata Pak Gede kalau Oma galak. Ya kan? Gimana ya perasaannya? Senang sekali. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Beliau merangkul kita semua yang kita tidak bisa menjadi kita belajar bersama, silaturahmi juga sama-sama kita bisa mengenal yang tidak kenal menjadi kenal. Sebali ya, mualaf ya yang begitu.
Dulu kan tetangga doang nih berdua ya, sekarang Enggak. enggak. Masya Jadi Allah. insya Allah Yayasan Bali Molar Development bisa bermanfaat ya bagi seluruh. Amin, 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 amin. Mohon didoakan kalau Oma hanya satu, para molar Yayasan Bali Molar Development khususnya. Oma cuma minta satu saja, tolong doakan kami semua, terutama Oma pribadi, panjangkan umurku kalau memang Allah berikan umur yang panjang. Amin. Jadi yang bermanfaat umur saya ya sehat walafiat tentunya, karena Oma cuma satu, Oma memperjuangkan seluruh molar Bali ini memang sudah panggilan dari Allah dan hanya untuk Oma. Jadi Amin. menyayangi mereka karena Oma ingin disayang oleh Allah. Saya rasa itu cukup dulu untuk salah satu mualaf yang dari tadi mewek aja. Tapi begitulah, kalau Allah itu dekat dengan air mata ya. Jadi, amin Iya. betul ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Alhamdulillah. banyak ya. Ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu mualafah yang luar biasa juga ini kelihatan ya, orangnya tough, yang penuh kasih sayang ya. Pernah kejadian di kami mengadakan acara event besar MTQ, beliau begitu penyayang, begitu memperhatikan teman-temannya, tapi dia memperhatikan sendiri, jadi sampai pingsan itu, masya Allah. Oleh karena itu silakan Bu Komang memperkenalkan diri. Bu siapa namanya? Kayu Mega. Kayu, sorry. Bu Komang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ayu Megawati. Ibu Arisan kita. Ida Ayu Megawati. Alhamdulillah masuk Islam karena suami. Karena suami dari mana Bu? Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah di mana Jawa Tengah? di Temanggung. Temanggung. Iya. Ini ceritanya ketemu di mana? Di Temanggung apa di mana? Di Bali. Di Bali. Oke, suami kerja di Bali. Suami kerja di Bali, saya anak dagang pindang. Alhamdulillah. Jadi begitu. Nah sekarang nih untuk kita kan akan konten yang akan datang yang akan lebih spesifik, lebih mendalam. Kalau mau boleh tahu, waktu saat ingin nikah ya mas suami, ya kan? Itu bagaimana tentang dari pihak keluarga budaya sendiri? Menentang pasti. Tadinya kan kenal sama suami, kamu bisa enggak bilang baca syahadat? Enggak bisa. Coba bilang asyhadu alla ilaha illallah gitu. Terus mau masih SMP kelas 1. Terus mau, kalau gitu kamu enggak boleh Banten. Itu bilang. Terus kamu udah Islam. Terus masa iya, kan takut. Terus suruh Banten Canang, saya men. Gitu. Itu bilang, datang bulan. Oh jadi memang saat di agama Hindu itu sama ya? Saat Kenal. kita mau Banten atau mau sembahyang itu nggak boleh kalau Nggak boleh. Nggak boleh. Saking takutnya. berarti ya? Iya, nggak boleh. Setiap bilang terus akhirnya bapak juga kan nggak bolehin. Akhirnya bapak ini suaminya terus ngejar, terus surat-suratan kakak yang balas, saya nggak berani. Suruh kakak. Kakak perempuan? Kakak perempuan yang pertama. Akhirnya begitu ketahuan, diajar sama bapak saya mau digundul. Terus akhirnya udah SMP mau SMA berani ketemu, diantar juga sama kakak tapi jauh mojok kan kalau Kakaknya perempuan ya? perempuan. Karena dia mikir kasihan dia ya disiksa terus, kok kelihatan itu orangnya baik, terus umurnya juga beda jauh kan, orangnya kayaknya baik. Kalau ini mungkin Ini beda jauh, lebih tua si laki-laki. bapak ya. Berapa umurnya beda? Lagi 12 tahun. Kalau dulu di Bali kan umur 19 itu kecil. Oh kecil. Iya, terus di kakak itu yang balas suratnya, boleh dan dong kalau kamu ketemu itu saya nemenin gitu. Akhirnya begitu bapak tahu, saya dihajar, terus saya lari ke kamar, ini saya borok leher. Siapa yang borok? Sendiri. Takut dimarahin, nanti saya tambah disiksa, terus saya maunya. Jadi mau bunuh diri maksudnya? Karena apa mau bunuh diri? Kan ketahuan selama ini terus pacaran sama orang Islam gitu. Karena pacaran belum masuk Islam. Dia karena dianggap dia udah bersahadat kan, tapi dia bapak ngelarang. Jadi mau bunuh diri dikarenakan Bapak bilang gini, daripada dia hidup diambil orang Islam, lebih baik dia mati gitu. Patahin aja kakinya, disuruh Pak D-nya gitu. Bapak saya kan galak. Udah, saya masuk kamar bunuh diri. Iris intinya, terus didobrak pintunya, udah isi darah bantalnya. Itu udah. Akhirnya, tapi itu lakukan sendiri kan? Iya. Bukan bapakmu. Saya sendiri, saking panik, saking ketakutan. Saking ketakut daripada dibunuh, mending bunuh diri. Anak nomor 3 kan gitu, terus akhirnya terus ibu bilang ini, saya bilang, terus bapaknya pinter, ibu jualan pindang kan sering bantu, terus masnya belanja ke sana, kok kelihatan itu
baik orangnya. Kalau ibu boleh minta, jangan, tapi kalau anu memang seneng boleh, tapi jangan ibu yang bilang ngasih itu ibu. Ibu bilang itu, Jadi akhirnya ibunya sudah luluh ya. akhirnya kan kasihan, akhirnya pas mau dibakar bukunya di sekolah, saya dijemput dah sama temennya suami, dibawa dah pergi. Sama suami. Ya, Tanpa izin orang tua. tanpa izin. Waduh. Itu Terus dibawa ke kampung Bugis Tuban. Oke. Di sana ada saya disiapin, sudah siap surat-surat, ternyata dibantu sama bosnya. Diculik dong. Dayunya bilang mau, ya Pak, kalau memang dayunya bilang mau, udah nanti tanyain dayunya, nanti kalau bapaknya datang, siapa datang bilang saya mau sendiri, suruh bilang gitu. Bener, ditaruh seminggu, saya bawa baju seragam tok nikahnya. SMP. SMA, SMK itu, akhirnya dicari bener sama polisi sama paman. Tuh, saya kira Kamu udah nikah? belum, Oh, baru dari sekolah dijemput, ditaruh di terus saya kira break itu pistol kan, diumpetin gitu. Ayo dicari polisi, bawanya pistol, ternyata break itu, terus dikelus. Mate. Itu. Misalnya pistol Iya. di sini ya. Oke. Ditanyain dah sama paman tuh, siapa yang ngajak kamu ke sini? Tapi di sana udah dipesenin. Kalau Dayu sampai bilang dibawa lari, saat itu masnya diciduk, Dayu dibawa pulang gitu. Terus siapa yang ngajak ke sini? Terus saya sendiri. Memang kamu seneng? Ya saya seneng gitu. Terus akhirnya paman dari kakaknya bapak keluar, nggak mau salaman. Yang pak polisinya, tolong titip Dayu, dia masih kecil, jaga dia gitu. Akhirnya itu taruh di kampung Bugis Tuban, nunggu restu bapak lama, nggak boleh Oh, jadi setelah itu udah tidak balik ke rumah ya? nggak boleh. Nah, tapi paman itu akhirnya mau melihat kesungguhan Dayu. Hmm. Pemirsa, memang ini luar biasa nih, cinta mengalahkan segalanya. Padahal cinta monyet waktu itu masih Masih 15. masih SMP kan, SMP kan? Dari SMP 3 tahun jadi. Sahadat itu Iya, kalau iya. diajarin. Iya, Sahadat, iya. apa, ucapan sahadat. Itu. Nah, tapi memang kembali lagi ini sudah di low voltage. Apapun yang apapun kita alami di dalam hidup ini itu semua sudah dalam skenario. Kita ini tugasnya benar-benar ngikutin aja. Dunia ini panggung sandiwara. Ya, jadi kita tuh memang menjadi pemerannya. Ini hanya panggung dunia ini. Sandiwara semua serba cerita-cerita. Itu benar adanya. Tetapi jangan salah, skenario itu skenario Allah. Jadi paling terpenting adalah tetap di jalan Allah, di akidah yang kuat, ya, berpunya tauhid yang kuat, mencintai Allah, berhusnuzon kepada Allah. Itu yang terpenting di dalam agama. Begitu juga Allah selalu ingatkan, ayo berhusnuzon pada diri sendiri, berhusnuzon kepada teman, saudara, siapapun, dan berhusnuzon kepada Allah itu utama. Kalau saat kita dikasih musibah, mungkin ini baik untukku, ini Allah sedang menegur dosa. Dikasih sakit begitu juga. Jadi semua apapun yang kita dapatkan di dunia ini, ingat, cuma satu, itu punya Allah. Tugas kita sebagai manusia itu benar-benar berserah diri kepada Allah, namun bukan diam, tapi bertawakal. Ya, tetaplah berikhtiar di jalan Allah. Ini sangat penting banget. Nah, Dayu waktu itu, setelah itu berapa lama itu Dayu tinggal di kampung Bugis itu? Satu bulan setengah. Sampai setengah. nunggu izin bapak bilang dia boleh saya kasih izin, tapi dia tetap Hindu, tapi nggak bisa gitu sama pak yang ini. Akhirnya terus bapak masuk penjara, kejadian mungkin ada masalah, terus kakak mau ke Jepang, terus akhirnya saya diizinin. Jadi itulah kembali lagi ya. Sekarang ayah masih hidup? Meninggal. Ibu sudah nggak. Malah begitu bapak nggak ada, ibu ada dan sakit. Saudara 5 ditanyain siapa yang ibu minta untuk jaga di rumah sakit. Anom, itu saya yang diminta ngerawat. Karena ibunya sayang ya, waktu itu kan dia membolehkan, betul? Membolehkan dengan pacarnya waktu itu. Nah, kemudian ibu sakit, udah nikah belum? Sudah. Jadi bapak meninggal, ibu meninggal itu udah nikah? Ya? Sampun sudah benar. Dipanggilnya itu pas sudah di Jawa sudah setahunan. Terus mungkin bapak ibu kangen pulang ke Bali, masih takut kan dibawa ke Jawa langsung, gak ketemu keluarga lama, terus pulang ke Bali nih, ada adik dikawin sama orang biasa, kamu kan orang Jawa, kalau orang Jawa nggak ada wayan, nggak ada ketut, kalau Bali dia turun, dia panggil iwayan, pulang dah kamu gitu.
baru berani pulang, tapi nggak ke bapak, ke Pak D. Tapi dalam waktu Bapak masih sehat, Iya, ya kan? Ini kan berumah tangga dong. iya, udah Tapi suka silaturahmi nggak? suka. Ya. Tapi ayah sudah mulai. Mulai sayang sama Mas, sama Pak. Iya, Ya sayang. baiklah kalau begitu, masuk kembali lagi kepada konten yang akan kita lanjutkan terus saya mau. Kita sudahi dulu. Kami ini menarik sekali. Saya ingin ketemu dengan suaminya. Karena ini masalahnya suaminya ini cinta banget sama beliau. Kita nggak tahu gimana caranya meluluhkan hati beliau kan. Ya Allah. Jadi ini yang terpenting gitu ya. Kita akan datang, ya kami akan datang kepada Insya Allah, Mama. keluarga Ayu dengan suami pun ya, ke rumahnya, yaitu di dalam konten yang lain, yaitu di Amin. oleh karena itu sekarang gimana nih, udah jadi bagian daripada Yayasan Bali Mualaf? Senang banget, Mama. Ya. Saya sampai begini sama teman-teman. Ayo, kamu kan di Muslimat aktif. Kamu sekarang kok gaya care sekali sama mualaf. Saya tuh sama-sama, di mana aja sama. Tapi kok di sana teman-teman saya banyak mualaf. Rasanya, ya saya bahagia ketemu teman kan. Sini kan udah di Muslimat setiap hari. Ini teman dari Batu Bulan, ada dari Sanggaran. Saya tidak akan melupakan gitu. Memang semua sama bagi saya. Gitu. Jadi dengan adanya Yayasan Bali Mualaf itu kan sebagai rumah mualaf. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, Yayasan senang. Bali Mualaf itu ibarat kata rumah bangunan ya, di mana dibutuhkan banyak mualaf ya. Tetapi kalau rumah saja sama mualaf, maka mualaf itu harus masuk kan ke dalam rumah itu, maka harus ada pintu. Pintunya itu disebut dengan koordinator wilayah. Di dalam kehidupan itu tidak ada, kita kan makhluk sosial, tidak bisa jalan sendiri. Yayasan Bali Mualaf Development pun bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa ada koordinator wilayah yang membantu kita di setiap wilayah di Bali. Oleh karena itu kami terima kasih banyak kepada para pembina koordinator wilayah Bali ini, karena tanpa beliau-beliau ini kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa, dan kami pun terima kasih kepada mualaf-mualaf yang benar-benar selalu giat dan istiqomah untuk belajar, memperdalam lagi agama Islam dengan punya akhlak karimah, adab Islamiyah, menghargai keluarganya, meskipun bukan satu akidah, mencintai ibunya, karena dari mana kalian berasal, karena Allah perantara beliau lah kalian dilahirkan. Makanya ingat, jangan pernah bantah orang tua, khususnya ibu ya, meskipun dia selain agama, tetapi cintai ibu kita. Ya, sayangi bapak kita, keluarga kita, meskipun tidak satu akidah, tidak satu agama maksudnya. Itu kewajiban bagi seorang muslim, seorang Islam. Maka karena itu silaturahmi sangat penting. Saat ini kita bersilaturahmi, karena silaturahmi itu fungsionalnya sangat banyak, bahkan akan memberikan kita suatu kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu pemirsa, kami sudahi untuk konten hari ini. Saya rasa kita cukupkan karena waktu sudah masuk ke sholat zuhur ya, kemudian Oma juga harus ada kegiatan lain. Kita akan sambung di konten yang akan datang. Silahkan menunggu. Oleh karena itu mohon di subscribe ya konten-konten YBMD. Bantulah kami khususnya mualaf-mualaf YBMD dimanapun berada. Wajib ya subscribe. Kalau nggak awas nih ya. Jadi mohon dibantu, bukan hanya subscribe saja, di like, dan mohon juga doakan kami semua. Semoga Yayasan Bali Mualaf Development itu karena ridho Allah, karena Allah semuanya akan baik adanya, silaturahmi ditingkatkan, meskipun anggotanya satu sama lain itu saling membantu, saling mentauladani, saling mensupport each other. Oke, oleh karena itu kita pamit ya, Ibu. Ayo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para ibu-ibu semua, kita pamit yuk. Kopdar hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Dimanapun Anda berada, baik anggota YBMD ataupun pemirsa Yayasan Bali Mualaf Development dari umum, terima kasih banyak sudah subscribe kami, dan kami akan beritahukan kabar gembira ya, bahwa sebentar lagi bulan-bulan yang terbaik dari 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin dari kami, keluarga Yayasan Bali Mualaf Development. Mohon dimaafkan, mohon dijadikanlah kami suatu keluarga besar, keluarga Islam dimanapun kita berada. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa kepada para pemirsa. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh dengan kebaikan ini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kami infokan pada pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, everyone, kami mempunyai event yang di tanggal 16 April. Ya, kita akan mengadakan acara iftar jama'i bersama 100 anak yatim
anak yatim dari mualaf-mualafah. Kemudian nanti juga kita adakan anak-anak yatim yang dari umum. Oleh karena itu, para pemirsa, ahli sodako semua, silahkan memberikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lombalah di jalan Allah. Karena saat ini kalau kita menjadi ahli sodako di bulan yang sangat dinantikan ini, itu ribuan kali lipat. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan, don't miss it saat kita ada waktunya yang terbaik Allah sediakan. Jangan kita pelit-pelit, jangan kikir-kikir, jangan demit-demit, nanti jadi dedemit beneran. Oleh karena itu demit itu pelit, Bu, kalau di dalam orang bahasa Bali. Oleh karena itu, terima kasih banyak para pemirsa, mohon doanya, mohon supportnya. Silakan melihat di sini kita ada akunnya Yayasan Bali Mualaf Development bila ingin menyantuni anak yatim, kemudian memberikan makan, bukanya orang berpuasa itu berlipat ganda, bahkan seperti yang kita tahu semua. Kita mengucapkan Yayasan Bali Mualaf Development, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.